Halo sahabat Kini yang Bali, kali ini ada cerita menarik yang bisa kalian dengarkan melalui audiobook ini, yaitu tentang Kesenangan versus Dharma karya I Gede Swantana. Lalu selanjutnya coba kita perhatikan bunyi teks berikut. Ikenam sena dharmarta kartowihu buddhi micata ikenam sena kamarta ikamam samwiwardayut, yang tertuang dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 268 yang mengartikan kekayaan yang diperoleh oleh seseorang hendaknya bisa dibagi, yakni satu bagian untuk dharma, satu bagian untuk kama, dan satu bagian untuk investasi. Dalam konteks ini mungkin teks ini ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan yang bisa ditebak tiap bulannya ya, seperti pegawai dan yang sejenisnya. Pembagiannya mudah karena bisa ditentukan jumlahnya, seperti misalnya orang berpenghasilan 9 juta per bulan. Uang ini cukup dibagi 3, yakni 3 juta untuk dharma, 3 juta untuk kama, dan sisanya untuk investasi. Dengan pembagian ini, semua hal bisa berjalan dengan normal. Seberapa penting teks di atas bagi kehidupan? Teks itu penting terutama untuk orang yang masih menginginkan kesenangan. Lalu, siapa mereka yang menginginkan kesenangan? Tentu adalah sebagian besar orang atau istilahnya orang kebanyakan. Agar mereka tidak larut dalam kesenangan, maka teks di atas penting sehingga kehidupan mereka dapat berjalan normal. Lalu sahabat Kini Bali, bagaimana jika tidak dianjurkan untuk membagi penghasilannya? Tentu mereka tidak maksimal menjalankan dharmanya dan tidak ada niat untuk menabung atau investasi. Mengapa? Karena kesenangan akan menarik orang tersebut dan akan menghabiskan uangnya di sana saja. Jika hal ini terjadi, maka kehidupan orang tidak lagi seimbang. Masyarakat akan kacau. Dengan adanya warning seperti ini, mereka lebih bisa mengerem. Meskipun tidak hadir atas kesadaran diri, paling tidak teks di atas membantu orang untuk takut terlalu larut dalam kesenangan, meskipun pikirannya selalu mengarah pada kesenangan itu. Kemudian sahabat Kini Bali, apa maksudnya kesenangan atau kama di sini? Orang umum memaknai kesenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya menghambur-hamburkan atau hura-hura, seperti judi, minuman keras, main perempuan, dan yang sejenisnya. Hal inilah disebut dengan kesenangan. Orang desa sering menyebut ini sebagai hiburan. Mereka menghibur diri dengan pergi ke Tajen atau Sabung Ayam atau ke tempat minum minuman keras. Di sini kadang orang bisa saja menghabiskan seluruh uangnya untuk memenuhi nafsunya tersebut. Berbeda dengan kesenangan orang yang kesenangannya tidak di sana. Namun jumlah orang yang tidak menemukan kesenangan di tempat judi, minum minuman keras, dan main perempuan ini sangat terbatas. Khusus untuk orang ini, mungkin teks tersebut tidak relevan. Orang-orang ini bisa saja menggunakan semua uang untuk kesenangan dirinya, tetapi kehidupan tetap seimbang bahkan mulia. Seperti apa itu? Orang-orang ini tidak akan mencari kesenangan di 3 tempat tersebut, karena baginya tidak ada kesenangan di sana.
Biasanya orang-orang ini akan menjadikan dharmanya sebagai kesenangan, berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai kesenangan dirinya. Mereka akan merasa senang dan terhibur jika dapat membantu orang lain. Mereka juga bahagia ketika kekayaannya berarti untuk kehidupan orang banyak. Mereka membangun perusahaan dengan orientasi untuk menyejahterakan masyarakat. Kesenangannya terletak di sini, sahabat Kinia Bali. Jika orang mampu menjadikan dharma sebagai kesenangan, maka kutipan sloka di atas akan menjadi tidak relevan dan bahkan mengganggu. Jadi teks di atas sangat signifikan untuk orang kebanyakan. Melaksanakan dharma adalah sebuah beban yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan dharma tersebut, dia memerlukan banyak tenaga dan pemikiran, sehingga sering capek dan jenuh. Untuk menghilangkan rasa jenuh ini, mereka kemudian mencari hiburan, dan hal yang paling menghibur adalah judi, minuman keras, dan wanita atau lawan jenisnya. Ini mungkin sebuah mekanisme semesta di mana kesenangan diterjemahkan seperti itu. Jarang orang memahami bahwa menjalankan dharma adalah hiburan, membangun investasi adalah hiburan, membantu orang lain adalah hiburan, dan mengerjakan pekerjaannya adalah juga sebagai hiburan. Sehingga konotasi bersenang-senang itu mengarah pada judi, mabuk-mabukan, dan prostitusi. Teks di atas tidak frontal dengan masyarakat umum. Mungkin penulis telah matang memahami psikologi masyarakat, sehingga hal yang kira-kira memungkinkan masyarakat lakukan meski diberikan aturan, meskipun masyarakat agak berat, tetapi mereka bisa. Agar semua orang tetap menjalankan dharmanya, maka perlu dibatasi kesenangannya. Namun, jika mengacu pada teks Bhagavad Gita, tentu kesenangan bukan terletak pada judi dan yang lainnya, melainkan dalam menjalani dharma itu sendiri. Baik sahabat Kinia Bali, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.